Apa maksudnya dan bagaimana caranya kita mengimani kitab-kitab Allah, dan ada berapa kitab yang harus kita imani? Inilah yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada pada pertemuan yang keempat untuk kajian kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syarh Syu'ab Al-Imaniyah, karya dari Syekh Nawawi Banten. Pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang Syu'batul Iman As-Salis, atau cabangan dari keimanan yang ketiga, yaitu bahwa kita hendaknya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya dan bagaimana caranya kita mengimani kitab-kitab Allah, dan ada berapa kitab yang harus kita imani? Inilah yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu al-imanu bikutubihi. Yang ketiga adalah beriman pada kitab-kitab Allah, allati unzilat ala anbiya'ihi, yaitu kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi Allah. Minha suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Di antaranya adalah suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabinya, yang mana kita harus mengimani kitab-kitab tersebut. Dalam kitab-kitab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perintah-perintahnya yang harus kita laksanakan, larangan-larangannya yang harus kita tinggalkan. Kemudian di dalam kitab-kitab tersebut juga terdapat janji dan ancaman Allah. Jadi selalu satu paket. Allah memberikan janji, Allah juga memberikan ancaman. Allah mengancam, juga di situ ada janji yang akan diberikan. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi ini, kita hendaknya beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, di mana di dalam kitab Taurat ini menjelaskan hukum-hukum syariat, menjelaskan akidah-akidah yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Taurat ini juga terdapat isyarat, terdapat keterangan bahwa nanti di akhir zaman akan ada khatamul anbiya'i wal mursalin, akan ada nabi terakhir, utusan terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini berisi doa-doa, zikir-zikir, dan di dalam kitab ini tidak ada hukum baru, tidak ada syariat baru, tidak ada akidah baru. Kenapa? Karena Nabi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan syariat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Di dalam kitab Injil inilah kemudian mulai ada perubahan-perubahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menusakh, mulai meralat, mulai menganulir sebagian ajaran-ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa melalui kitab Tauratnya, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Daud. Di dalam kitab Injil juga mulai diterangkan tentang keesaan Allah, tentang bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperkenankan untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini ada di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil pun ada isyarat-isyarat yang mengindikasikan bahwa kelak akan ada Nabi akhir zaman yang akan meluruskan ajaran-ajaran Allah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah diutus, inilah kemudian turun kitab yang harus kita imani yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Di mana kitab Al-Quran ini adalah nasikhun li jami'il kutubi. Jadi kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, itu isinya menasakh, meralat, menganulir ajaran-ajaran Nabi yang sebelumnya,
menganulir ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat, ajaran-ajaran yang ada di dalam Injil. Dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kitab suci Al-Quran ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Jaminannya la yalhaquhu taghyirun wala tabdil, bahwa di dalam kitab suci Al-Quran tidak akan ada perubahan-perubahan, tidak akan ada penggantian-penggantian sebagaimana yang terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya, khususnya adalah kitab Injil, di mana tadi disebutkan bahwa Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam berisi tauhidul khaliq, mengesahkan khaliq, mengesahkan pencipta. Tapi kemudian terjadi perubahan-perubahan sehingga terjadi adanya ajaran Trinitas. Al-Quran tidak akan terjadi seperti itu. Tidak akan, jaminan Allah, Al-Quran tidak akan ada yang bisa merubah isinya. Tidak akan ada yang bisa untuk mencampur adukan isinya sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya. Namun demikian, keempat kitab ini harus kita imani, bahwa kita harus percaya, harus yakin Allah pernah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah pernah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Kewajiban kita adalah mengimani bahwa itu adalah kitab-kitab suci Allah yang diturunkan kepada nabinya, dan tentunya adalah kita mengimani kitab suci Al-Quran sebagai salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad, bahkan seluruh nabi yang Allah utus di muka bumi ini. Semoga kita bisa untuk terus meningkatkan kualitas-kualitas keimanan kita. Kita mengimani Allah dengan cara yang sudah pernah kita sebutkan. Kita mengimani malaikat juga dengan cara yang sudah pernah kita pelajari. Dan bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita dengan mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabinya di muka bumi, juga dengan cara-cara yang baru saja kita kaji. Semoga keimanan kita terus menaik, terus teguh, sehingga kita menjadi al-mu'min al-kamil fil iman. Seorang mukmin, seorang yang beriman, yang sempurna taraf keimanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.